Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Wajah tampan Tan Yun dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Anak kecil, selamat telah lulus ujian cahaya alam abadi. Hanya dengan lulus ujian, Anda dapat memenuhi syarat untuk terbang ke alam abadi. Suara tua terdengar lagi. Pada saat ini, suara perubahan alam abadi datang dari gerbang alam abadi. Orang kecil, ini adalah kartu identitas Anda, ucap suara tua itu. Segera, seberkas cahaya putih terbang keluar dari gerbang alam abadi dan berubah menjadi kartu identitas seukuran telapak tangan di tangan Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran abadinya ke dalamnya, dan kemudian dua baris tulisan tangan muncul di benaknya. Tetapi melihat plakat abadi berbunyi, Tan Yun yang naik, dari benua Suantian. Tujuan kenaikan 9 surga alam abadi, kualifikasi anak ini adalah kualifikasi kualitas tertinggi dari emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen. Anak kecil, ketika Anda tiba di alam abadi 9 surga, para jenderal abadi dari rumah abadi 9 surga akan mengatur keberadaan Anda. Ingat, kartu identitas abadi tidak dapat hilang, jika Anda diperiksa oleh tentara abadi, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak memiliki identitas abadi. Kemudian Anda akan dieksekusi, ucap daru suara tua itu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih senior telah mengingatkan saya, junior ini akan mengingatnya, ucap dari Tan Yun. Kamu bisa melambung, ucap suara lelaki tua itu. Setelah suara lelaki tua itu berkata, musik di gerbang alam terdengar lagi, dan kemudian, sinar cahaya warna-warni menyelimuti Tan Yun. Tan Yun merasakan kekuatan menahan lembut, menahan dirinya, dan kemudian tubuhnya naik tak terkendali dan terbang menuju gerbang besar alam peri. Setelah beberapa saat, ketika Tan Yun dibawa ke gerbang alam abadi pada saat itu, Tan Yun merasa kuat rasa pusing melanda pikirannya. Lalu ada kegelapan di depannya. Dia tahu bahwa gerbang keabadian sedang dalam perjalanan untuk membawanya ke alam abadi 9 surga. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah 3 bulan, Tan Yun merasakan sentuhan tebal di tangan, kaki, dan dia merasa pusing di pikirannya, juga menghilang. Kemudian, dia menutup matanya dan merasakan ledakan cahaya. Dia perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di atas susunan teleportasi super yang luar biasa. Formasi teleportasi ini telah mencapai radius 100 sen, dan lebarnya juga 1000 mil. Tan Yun berdiri di tengah barisan teleportasi, sekecil semut. Tan Yun melihat susunan teleportasi super yang familiar, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Alasan mengapa Tan Yun mengenalnya adalah, karena susunan-susunan teleportasi ini pada awalnya diinstruksikan oleh Master Arai Abadi untuk mengaturnya. Tan Yun segera menutup matanya, masuk ke dalam meditasi, berubah menjadi bayangan, dan muncul di rumah Tan di dunia Hongmeng. Suamiku, apakah kita sudah sampai di alam abadi? Tanya Sen Subing penuh harap. Iya, kita telah tiba di kota abadi Tongtian di alam abadi 9 surga, ucap Tan Yun tersenyum tulus. Tan Yun, yang merupakan makhluk tertinggi Hongmeng di masa lalu, meskipun dia tidak begitu jelas tentang dunia fana miliaran alam fana, dia cukup akrab dengan salah satu dari 9 dunia abadi Hongmeng. Tentu saja, kecuali 9 alam abadi besar telah berubah, maka itu masalah lain. Itu bagus, hihi, mata Sue Zian berbinar dengan bintang-bintang kecil. Kakak ipar, aku benar-benar ingin pergi keluar dan melihat seperti apa alam abadi 9 surga, ucap dari Sue Zian. Kecuali Subing, Ying Ying, dan Ziking, yang lain juga di mata mereka penuh antisipasi. Bagaimanapun, dunia abadi benar-benar terlalu asing bagi mereka. Tan Yun memandang Sue Zian, Si Hongxiao dan yang lainnya dan berkata, tenang dulu, setelah aku tenang, aku akan membiarkanmu keluar. Penghalang dunia, selama kamu menerobos sendiri, kamu bisa masukkan urutan pertama dari alam hukuman, ucap Tan Yun. Sen Subing berkata sambil tersenyum. Suamiku, aku sudah memberitahu mereka tindakan pencegahan yang perlu dikatakan. Sekarang Xiao Xing hanya perlu berbulu, dia pada tingkat ke-8, kita masih memiliki untuk menemukan cara untuk mendapatkan batu abadi, beli Yun Lingxi, dan latih dia, sehingga dia dapat dipromosikan ke alam abadi hukuman sesegera mungkin, ucap dari Sen Subing. Sen Subing mengatakan batu abadi, yang merupakan mata uang umum dunia abadi. Satu batu abadi kelas atas sama dengan 100 batu abadi kelas tinggi,
Itu juga sama dengan 10.000 batu abadi kelas menengah, dan itu juta sama dengan 1 juta batu abadi kelas rendah. Tan Yun mengangguk setuju dan berkata, "Yah, kita tidak punya uang sekarang, kita mencoba mencari cara untuk mendapatkan banyak batu abadi, dan kita juga perlu menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya budidaya." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tiba-tiba, saya mendengar suara penuh kesombongan masuk ke telinga Tan Yun, "Orang-orang rendahan dari alam fana, keluar dari susunan teleportasi untuk saya," ucap dari suara sombong itu. Mendengar ini, Tan Yun yang berdiri di tengah barisan teleportasi, menarik diri dari meditasi, menahan amarah di hatinya, dan membuka matanya diam-diam. Dia mengikuti prestise, tetapi melihat seorang jenderal parubaya duduk di kursi peri dan mengenakan baju besi peri berkualitas tinggi di tepi arai teleportasi timur, menatapnya dengan jijik. Karena Tan Yun telah mengolah mata ilahi Hongmeng, dia dapat melihat sekilas bahwa seseorang yang jauh lebih tinggi dari dirinya, tetapi sekarang Tan Yun tidak dapat melihat kultivasi pihak lain. Jelas, Jenderal Parubaya setidaknya adalah alam abadi pemurnian tingkat kedua. Tan Yun sadar diri bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya, 100 dirinya tidak akan menjadi lawannya. "Aku ingat kamu, aku akan kembali untuk menghancurkanmu ketika aku memiliki kesempatan di masa depan," ucap Tan Yun berpikir keras di dalam hatinya. Tetapi wajahnya berubah menjadi ekspresi panik, dan terbang ke arah Jenderal Parubaya. Tidak lama kemudian, Tan Yun terbang di depan Jenderal Parubaya dengan ekspresi gemetar, "Junior itu baru di sini, ada apa? Saya harap Anda akan tahan dengan saya," ucap Tan Yun. "Oke, berhenti bicara omong kosong," Jenderal tua berkata dengan tidak sabar, "tunjukkan kartu identitas abadi kepada Jenderal abadi ini," ucap Jenderal itu. "Ya, ya," Tan Yun tersenyum meminta maaf, mengambil kartu identitas abadi dari cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada pihak lain dengan tangan kanannya. "Apakah kamu tahu aturannya? Kamu semut, kamu orang kelas rendah yang telah bangkit dari dunia fana," berlutut ke Jenderal abadi ini dan menyerahkan kedua tangan ke Jenderal abadi ini, ucap dari Jenderal itu. Dia tahu bahwa sejak zaman kuno, di dunia abadi manapun, ada juga kultivator di bawah alam Ascension. Para kultivator ini adalah penduduk asli dan orang-orang kelas atas. Dan semua penguasa alam fana disebut lebih rendah oleh penduduk asli dunia abadi. Ketika Tan Yun naik tahta Hongmeng Supreme, dia pernah memerintahkan penghapusan perbedaan antara kelas atas dan bawah, dan menetapkan hukum keabadian, untuk tidak mendiskriminasi mereka yang naik dari alam fana. Tetapi Tan Yun sekarang melihat itu saat ia memasuki reinkarnasi dunia abadi telah pulih, konsep asli memandang rendah mereka yang naik dari alam fana telah menghilang. Setelah Tan Yun menyampaikan belasungkawa kepada generasi ke-18 leluhur pria parubaya itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya sedikit untuk menahan amarahnya. Tepat ketika dia memikirkan bagaimana menghadapinya, tiba-tiba, sebuah suara tidak senang alam datang ke telinga Tan Yun. Ada suara dari belakang Tan Yun. "Letnan Jenderal Wan, kamu sangat kuat," ucap suara itu. Gadis berpinggiran yang tidak bisa dilihat kultivasinya, melakukan tendangan voli dan mendarat di belakang Tan Yun. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun. Tinggi, dengan tubuhnya menjorok ke depan dan ke belakang, dengan rambut hitam panjang menggantung seperti air terjun dari bahunya. Dia memiliki wajah yang tiada taranya. Sangat cantik sehingga pria manapun tidak bisa tidak ingin melihatnya. Tetapi ada banyak pria yang tidak berani melihatnya, karena dia memiliki identitas yang menonjol. Dia adalah salah satu dari 10 kota abadi di alam abadi 9 surga, dan mutiara di telapak pemilik kota abadi Tongtian. Dia bernama Ouyang Qian. Dia memiliki sepasang mata indah, dan dia menatap 10.000 letnan dengan dingin saat ini. Jenderal abadi setengah baya, terkejut tiba-tiba, segera melompat dari kursi abadi, plop, dengan suara, dia berlutut dengan satu lutut di depan Ouyang Qian, tidak berani mengangkat kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Wan Baoshan telah melihat Ouyang Sangxian," ucap Jenderal abadi. Kemudian diikuti oleh anak buahnya, "Aku melihat Ouyang Sangxian." Orang tua setengah baya buru-buru berlutut di belakang Ouyang Qian di belakang dua barisan prajurit abadi. Mendengar kata Sangxian, Tan Yun terkejut. Dia tahu bahwa di alam abadi, ketika dia bertemu seseorang yang kultivasinya lebih tinggi dari dirinya, dia menyebutnya abadi. Karena Wan Baoshan dengan hormat memanggil Sangxian setelah melihat gadis itu. Gadis itu bermarga Ouyang, yang basis kultivasinya berada di atas Wan Baoshan. Pada saat yang sama, Tan Yun sedikit bingung. Dia tahu bahwa ada 10 kota abadi di alam abadi 9 surga, tetapi intinya adalah untuk mengatur formasi teleportasi yang didirikan.
Di 10 kota abadi besar dan kota abadi lainnya semuanya diperiksa langsung oleh Rumah Abadi Sembilan Surga, bukan 10 kota abadi besar, dan pemilik kota bertanggung jawab. Dengan kata lain, Wan Baoshan ini berasal dari 9 Heavens Immortal Mansion, bagaimana dia bisa berlutut pada gadis di depannya? Tan Yun tanpa berpikir berkata, hanya ada 2 kasus. Pertama, gadis ini berasal dari Nine Heavens Immortal Mansion. Kedua, identitas gadis itu sangat tidak biasa, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Ouyang Qianqian menatapnya Wan Baoshan dengan dingin. Ingatlah untuk nona muda ini bahwa bahkan jika Anda berasal dari Rumah Abadi Sembilan Surga, Anda tidak dapat mempermalukan orang-orang dari alam fana karena melakukan kesalahan di kota abadi Tongtian saya yang naik dari alam fana, dan mereka yang lahir dan dibesarkan di alam abadi Sembilan Surga. Saya tidak suka mendengar kata-kata, kelas bawah, apakah Anda mengingatnya dengan jelas, ucap dari Ouyang Qianqian. Wan Baoshan sering mengangguk seperti ayam mematuk di nasi, junior menulisnya, ucap dari Wan Baoshan. Setelah Ouyang Qianqian mendengus dingin, dia berbalik dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat kembali ke Tan Yun. Ada beberapa kejutan di matanya yang sepertinya membuat orang kedinginan. Dia telah melihat banyak ascender dari alam fana, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani menatapnya tanpa rasa malu. Tan Yun diam-diam berkata, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, sepertinya gadis kecil ini memiliki karakter yang baik, terima kasih Sang Xian telah membantu membersihkan masalah, ucap Tan Yun. Tan Yun tidak bisa berkata-kata, alasan dia mengucapkan terima kasih adalah untuk berpura-pura, tetapi sebenarnya, Tan Yun tidak ingin berterima kasih padanya sama sekali. Menurutnya, dia memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tidak membiarkan dirinya berlutut, tetapi gadis kecil ini, meskipun dia baik untuk membantu dirinya sendiri keluar dari pengepungan, pada kenyataannya, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Seperti yang diperkirakan, pada saat ini, suara marah Wan Baoshan bergema di benak Tan Yun, karena kamu, orang yang lebih rendah ini, makhluk abadi ini akan membuat marah wanita muda di masa depan dari Rumah Abadi Sembilan Surga kita, aku akan bersenang-senang untukmu, ucap dari Wan Baoshan. Setelah suara itu, Wan Baoshan berkata dengan keras di dalam hatinya, Ouyang Qianqian, jika Tuan Muda kami memiliki titik lemah untuk Anda, bahkan jika Anda adalah salah satu dari 9 jenius di seluruh alam abadi 9 surga, saya memiliki Rumah Abadi 9 surga sebagai pendukung, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Jalang, bagaimana jika Anda adalah salah satu dari 6 wanita cantik di alam abadi 9 surga, di masa depan, Anda akan menjadi anak anjing, mengubah awan dan hujan di sofa, hahaha, ucap dari Wan Baoshan di dalam hatinya. Wan Baoshan hanya berani memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya, dan memberinya 10.000 keberanian, dia tidak berani mengatakannya. Pada saat ini, melihat Wan Baoshan menatapnya, dengan mata kanibalisme itu, Tan Yun mencibir di dalam hatinya, penderitaan apa yang tidak dia derita. Selama dia tidak bunuh diri, dia dapat menanggung penderitaan apapun, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Apa yang masih kamu lakukan? Kamu orang rendahan, di samping Wan Baoshan, seorang prajurit abadi tingkat 6 alam abadi hukuman memarahi Tan Yun. Mengapa kamu tidak memberi kami kartu identitas abadi, ucap dari orang itu. Ya, Tan Yun menjawab dengan cepat, dan menyerahkan kartu identitas itu kepada Wan Baoshan dengan hormat dengan kedua tangannya. Pada saat ini, niat membunuh di hati Tan Yun sedang terjadi. Jika ini tempat tanpa siapapun, Tan Yun akan menamparkan prajurit abadi yang mempermalukannya sampai mati. Wan Baoshan meraih kartu identitas yang diserahkan oleh Tan Yun dan memegangnya di tangannya. Ketika dia melepaskan rasa keabadiannya ke dalam kartu, dan setelah memeriksa informasi identitas Tan Yun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, oke, sangat bagus, Jenderal Abadi ini sedang mencoba menemukan cara untuk membawa Anda ke tanah terbengkalai, tetapi saya tidak menyangka, hehehe, Anda adalah penguasa dari benua Suantian yang tepat, menurut aturan abadi alam abadi 9 surga, kamu ditugaskan ke tanah terbengkalai. Ucap dari Wan Baoshan. Menyebutkan tanah terbengkalai, mulut Wan Baoshan dengan jelas menguraikan senyum sinis. Menurutnya, selama Tan Yun ini memasuki tanah terbengkalai, dia tidak jauh dari kematian. Tempat terbengkalai, hati Tan Yun tenggelam. Ketika dia adalah makhluk tertinggi Hongmeng di masa lalu, dia belum pernah mendengar tempat seperti itu di alam abadi 9 surga. Sebuah firasat buruk muncul secara spontan,
Karena ini adalah tempat yang ditinggalkan, itu jelas bukan tempat yang baik. Pada saat ini, Wan Baoshan membenci Tan Yun dan berkata sambil tertawa, apakah kamu tahu apa itu tanah terlantar, ucap dari Wan Baoshan. Aku tidak tahu, ucap Tan Yun berpura-pura tulus dan ketakutan. Mau tahu? Ucap Wan Baoshan tampak seperti kucing yang sedang bermain tikus. Iya, ucap Tan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wan Baoshan sepertinya mempermainkan Tan Yun dengan tepuk tangannya, Jenderal Abadi ini tidak keberatan memberitahumu tentang orang rendahan yang tercela ini. Dengar, tempat yang disebut ditinggalkan itu ditinggalkan oleh alam abadi 9 surgaku. Ketika kamu masuk tanah terlantar, itu berarti bahwa Anda telah ditinggalkan oleh alam abadi 9 surga. Itu berada di ujung paling barat dari alam abadi 9 surga, yang merupakan ruang dan waktu independen yang dibuka oleh Kaisar Abadi 9 surga saat ini. Waktu dan ruang independen ini di dalam, sumber daya kultivasinya buruk, dan orang-orang di dalamnya semuanya adalah penjahat kejam di alam abadi 9 surga. Setiap hari untuk sumber daya budidaya, banyak orang mati. Oke, saya tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan Anda, bagaimanapun, di dunia yang kacau, Anda hanyalah semut tingkat pertama di alam abadi, dan diperkirakan kamu tidak akan bertahan selama sehari, hahaha, ahahaha, ucap Wan Baoshan menatap Tan Yun. Tan Yun tertawa keras dan berkata hatinya, idiot, kamu menyangka, aku akan ditinggalkan tepat setelah Anda naik ke alam abadi. Salah besar, makhluk abadi ini akan memberitahumu bahwa aku mungkin adalah sosok heroik di benua Suantian, tetapi ketika aku tiba di alam abadi 9 surga, kamu tidak berbeda dengan semut, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, hatinya marah seperti yang bisa Anda bayangkan. Hatinya tegas, dan bergumam lagi. Bagaimana dengan tanah yang ditinggalkan? Pahlawan lahir di masa-masa sulit, dan saya harus pergi untuk menaklukkan tanah yang ditinggalkan. Dan juga, bahkan jika itu adalah tanah yang ditinggalkan, itu ada di alam abadi 9 surga, dan sumber daya kultivasinya buruk, itu disebut dengan tanah terbengkalai. Aku pergi, dan sumber daya kultivasi akan tetap tersedia, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun merasa jauh lebih baik di dalam hatinya, semuanya memiliki dua sisi. Karena tempat yang ditinggalkan tidak diperhatikan oleh Istana Abadi 9 Surga, adalah bukan suatu kerugian untuk berkultivasi di sana sendiri. Pada saat ini, Wan Baoshan berbalik menghadap, dan salah satu prajurit abadi peringkat ke-12 hukuman alam abadi diberi perintah. Kamu bertanggung jawab, bawa orang rendayan ini ke tanah yang ditinggalkan, ucap Wan Baoshan. Bawahan patuh, ucap pria parubaya itu. Setelah pria kuat itu menerima perintah, dia menatap Tan Yun dan berkata dengan suara teredam, kamu rendahan, ikut aku, ucap pria itu. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah keluar dari formasi teleportasi, dan masuk sebuah bangunan dengan ketinggian beberapa ribu meter di dalam Hall of Time. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Berdiri untukku, ucap prajurit abadi itu menunjuk ke formasi teleportasi di aula ruang waktu dan mengutuk. Aku, Tan Yun, cepat atau lambat akan meninggalkan tanah terbengkalai, dan kemudian aku akan memintamu untuk mati, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia berdiri di barisan teleportasi. Segera, tirai cahaya meletus di susunan teleportasi, dan ketika tirai cahaya menghilang, Tan Yun menghilang. Dalam keadaan sangat pusing, Tan Yun bola-balik melalui terowongan ruang waktu. Setelah 8 bulan penuh, pemandangan di depan mata Tan Yun berubah, dan dia muncul di dataran tandus, di mana Tan Yun menyaksikan, rumput liar ditumbuhi tanah, dan hampir tidak ada energi abadi di langit dan bumi. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sialan, tempat apaan ini, sudah diteleportasi selama 8 bulan, tempat ini sangat jauh dari kota abadi Tongtian, ucap Tan Yun. Tan Yun menghitung sesuai dengan waktu, mengambil pada kecepatan penerbangannya saat ini. Jika dia terbang dari kota abadi Tongtian ke tanah terbengkalai, dia harus terbang setidaknya selama 660 tahun. Dari sini, dapat dilihat bahwa luasnya alam abadi 9 surga. Tan Yun sedikit tenang. Dia memutuskan untuk mengambil prioritas utama. Ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi. Pertama, mengapa Wan Baoshan mengatakan bahwa mereka yang naik dari benua Suantian akan ditinggalkan? Kedua, struktur topografi tanah terlantar, seberapa luas ruangnya? Ketiga, kekuatan apa yang ada di tanah terbengkalai? Keempat, berapa banyak orang yang ada di tanah terbengkalai, apakah ada rumput peri, biji peri, dan fangceng?
Pada saat ini, Tan Yun tidak khawatir seseorang akan datang untuk merampoknya. Karena gurun ini sangat tandus, dan energi abadi surga dan bumi sangat tipis sehingga seolah-olah tidak ada, bagaimana mungkin ada orang yang datang ke tempat di mana burung tidak buang air. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke rumah Tan di jantung Hongmeng. Tan Yun memberitahu semua orang. Kerumunan itu marah. Setelah Tan Yun menghibur beberapa gadis, dia menyuruh semua orang untuk membiarkan semua orang keluar setelah dia menyelidiki situasi di luar dengan jelas. Suamiku, kamu harus lebih berhati-hati, ucap Sen Subing berkata dengan cemas. Baiklah, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memberi Sen Subing dan semua orang senyum yang menenangkan, dia berhenti bermeditasi. Saat Tan Yun hendak menjelajah, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan gerakan tubuhnya, dia bersembunyi di rerumputan setinggi pinggang. Tiba-tiba suara terdengar, kamu tidak bisa melarikan diri, serahkan semua barang Anda, dan kemudian saya akan meninggalkan Anda dengan mayat, ucap suara itu. Mendengar ini, Tan Yun menahan napas di rumput. Seorang pria parubaya di tingkat 5 hukuman alam abadi mengejar seorang pemuda berlumuran darah, yang berada di tingkat 4 hukuman alam abadi. Pada saat ini, situasi pemuda dalam bahaya. Pemuda berjubah hitam itu memuntahkan darah sambil terbang ke arah Tan Yun, dan dia berteriak dengan marah tanpa menoleh. Persetan dengan pamanmu, paman kedua, paman ketiga, batu abadi adalah apa yang kakekku dulu belikan, aku pasti tidak akan memberikannya padamu. Adapun kehidupan kakek, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengejar kakek dan mengambilnya nanti, ucap dari pemuda itu. Jelas, pemuda berjubah hitam itu adalah seseorang yang tidak menderita kerugian apapun. Di belakang pemuda berjubah hitam, di kehampaan di luar 1 mil surgawi, pria berjubah abu-abu itu tersenyum marah. Hal-hal yang berada di luar kekuatanmu sendiri, tunggu saja sampai aku menyusul dan membunuhmu, ucap dari pria itu. Pria muda berjubah itu menyapu di atas kepala Tan Yun, dan pada saat ini, Tan Yun naik ke langit dan berdiri di atas gurun. Tan Yun melihat keringat setengah baya yang terbang masuk, dan mata bintangnya menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Kamu dapat mengambilnya dengan paksa, tetapi kamu juga ingin merampok batu abadi seseorang, dan kemudian membunuhnya, bukankah begitu? Apakah itu terlalu kejam? Ucap dari Tan Yun. Pria parubaya itu terhempas ke udara dan melayang 100 meter di depan Tan Yun. Dia tiba-tiba menjadi waspada dan menatap Tan Yun. Namun ketika mengetahui bahwa Tan Yun hanya di tingkat pertama hukuman alam abadi, tiba-tiba dia tertawa, menatap mata Tan Yun seolah sedang melihat pena, hahaha, aku ingin tertawa keras sekali, kukira dia yang kuat, ketidakadilan menggambar pisau untuk membantu, ternyata itu adalah semut tingkat pertama hukuman alam abadi, ucap dari pria itu. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam yang melarikan diri tiba-tiba terhempas ke udara dan kembali ke Tan Yun, tanpa ragu-ragu, dia berteriak dengan cemas, adik laki-laki, kamu sama sekali bukan lawannya, aku akan menghentikannya, kamu cepatlah lari, ucap dari pemuda itu. Mendengar ini, Tan Yun merasa sedikit hangat di hatinya. Siapa bilang tanah terbengkalai penuh dengan orang-orang keji? Tan Yun selalu percaya bahwa dimanapun Anda berada, akan ada orang-orang yang berhati baik. Lari, bisakah kamu melarikan diri, ucap dari pria paruh baya itu. Setelah tertawa, pria parubaya itu menatap Tan Yun dengan ekspresi tegas, dan berkata dengan nada mendominasi, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, serahkan semua milikmu, dan kemudian aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Kedua, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping, dan barang-barangmu juga milikku. Kamu pilih, ucap dari pria paruh baya itu. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, itu adalah senyuman dengan niat membunuh. Tan Yun melihat kembali ke pemuda berjubah hitam yang terbang dan berkata, jangan khawatir, aku akan membunuhnya seperti anjing, ucap Tan Yun. Sudut mulut pemuda berjubah hitam berkedut, dan kata-kata Tan Yun hampir menjatuhkannya. Pergilah, apakah kamu benar-benar idiot, kamu hanya tingkat pertama, dia adalah tingkat kelima. Dia bisa menikahmu ribuan kali dengan 1 jari, ucap dari pemuda itu. Tan Yun terdiam dan mengabaikan pemuda itu. Tan Yun memandang pria parubaya itu, dan berkata dengan dingin, aku juga memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah mengambil inisiatif untuk menyerahkan barang-barangmu, lalu potong lenganmu dan menyingkir dariku. Yang kedua, aku akan membunuhmu, dan kemudian barang-barang di tubuhmu akan menjadi milikku, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini,
Pria parubaya itu berkata dengan galak, kamu tidak tahu setinggi apa langit itu, dan bumi ini tebal, pergilah ke neraka, ucap pria parubaya itu. Energi abadi pada pria parubaya menyembur keluar, dan dia melayang di udara dalam tendangan voli yang menakutkan dari gurun. Saat berikutnya, dia muncul di depan Tan Yun, dan berkata sambil menyeringai, pergi ke neraka, ucap dari pria parubaya itu. Setelah meninggalkan kekosongan, menuju ke arah Tan Yun. Menurutnya, membunuh Tan Yun yang merupakan peringkat pertama dari hukuman alam abadi, semudah mencubit lalat. Bocah idiot, jangan keluar untuk membantu jika kamu tidak memiliki keterampilan, jika kamu tidak keluar, aku mungkin sudah melarikan diri sekarang, ucap dari pemuda itu. Pemuda berlumuran darah berjubah hitam, meski memaki Tan Yun, tapi dia tetap bergegas menuju punggung Tan Yun, mencoba menyelamatkan Tan Yun. Siapa yang idiot, pamanmu, ucap Tan Yun mendengus dingin, mencondongkan tubuh ke depan tanpa menoleh, menendang pemuda berjubah hitam yang terbang di belakangnya. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan ringan melemparkan pukulan ke depan, mengenai kaki kanan pria parubaya itu. Bang! Ketika suara tumpul terdengar, pemuda berjubah hitam itu sama sekali tidak menangkap kaki kanan Tan Yun, dan ditendang di dada oleh Tan Yun. Pemuda berjubah hitam itu menyemburkan darah dari mulutnya dengan ekspresi ngeri, seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak rumput dengan keras. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam telah memicu badai di hatinya, dia tidak menyangka Tan Yun yang di tingkat pertama dan dirinya di peringkat keempat akan ditendang terbang oleh Tan Yun. Apa yang membuat pemuda berjubah hitam itu semakin terkejut dan ketakutan terjadi. Kaca! Ah! Tanganku! Pemuda berjubah hitam itu mendengar suara tulang patah dan suara ratapan yang menyedihkan. Dia mengikuti suara itu, tetapi melihat tangan kanan pria setengah baya ditinju oleh Tan Yun, darah berceceran dan jari-jari patah beterbangan. Boom! Dengan suara, pria parubaya itu dihancurkan ke tanah oleh Tan Yun seperti meteorit. Seluruh lengan kanan pria parubaya itu, tidak mampu menahan kekuatan pukulan Tan Yun, itu benar-benar hancur. Persetan, itu kekuatan suci, ucap pemuda berjubah hitam itu berseru. Apa yang paman ini lihat, dia tingkat pertama hukuman abadi, namun dengan satu pukulan menghapus tingkat ke-5, ucap dari pemuda itu. Setelah berseru, pemuda berjubah hitam itu berdiri dengan gemetar dari tanah, sudut mulutnya berdarah, dan dia tertawa, dengan terhuyung-huyung terbang di belakang Tan Yun, dan berkata dengan senyum jahat. Halo, kakak, namaku Chu Xiaosa, ucap pemuda itu. Diam, ucap Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pemuda berjubah hitam, dan ketika dia berteriak, Chu Xiaosa segera diam. Dia menatap Tan Yun dengan kagum. Sialan, aku mengakuimu hari ini, pria parubaya itu bangkit dari tanah dan memelototi Tan Yun. Kamu nak, aku ingat kamu, ucap dari pria parubaya itu. Meninggalkan ancaman yang lemah, pria parubaya itu naik ke udara dan ingin melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri, ucap Tan Yun dengan suara acuh tak acuh, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengambil langkah dari kekosongan, melintasi kekosongan ratusan kaki, dan menendang punggung pria parubaya itu. Aku bertarung denganmu, ucap pria parubaya itu. Ketika pria parubaya itu takut dengan kecepatan Tan Yun, cincin abadi memancarkan cahaya merah di antara jari-jari kirinya, dan pedang lebar abadi kelas menengah keluar dari udara tipis. Dengan pusaran di udara, dia menebas kaki kanan Tan Yun. Bang crash! Di bawah tatapan terkejut Chu Xiaosa, Tan Yun menendang pedang lebar itu dengan satu tendangan. Pria parubaya itu ketakutan, siapa kamu, kenapa begitu kuat, ucap pria parubaya itu. Siapa? Tentu saja, yang akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Sambil mencibir, Tan Yun meletakkan tubuhnya di udara dan menamparkan wajah pria parubaya itu. Tidak, tangisan putus asa pria parubaya itu berhenti tiba-tiba, dan seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Mayat tanpa kepala memuntahkan darah dan jatuh di gurun. Tan Yun berdiri di udara, memberi isyarat, dan cincin abadi pada mayat itu terlepas dari jari telunjuk kiri mayat dan menelannya ke tangan Tan Yun. Ini tidak buruk, ucap Tan Yun tersenyum dan melepaskan kesadarannya yang abadi ke dalam cincin abadi, dan menemukan bahwa tidak ada properti lain kecuali 300 batu abadi tingkat rendah di dalam cincin itu. Penampilan batu abadi sangat mirip dengan penampilan batu roh. Tetapi batu abadi mengandung kekuatan abadi, bukan kekuatan spiritual. Selain itu, Xian Li dan Xian Yuan hanya memiliki nama yang berbeda. Xian Li adalah Xian Yuan, dan Xian Yuan adalah Xian Li.
Kemudian, Tan Yun memasukkan semua item di cincin penyimpanannya ke dalam cincin abadi, dan kemudian membuang cincin penyimpanan sebelumnya. Kemarilah. Ucap Tan Yun perlahan berbalik dan mengaitkan jari-jarinya pada pemuda berjubah hitam itu. Ya, pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan melayang di depan Tan Yun, membungkuk dan berkata, "Adik kecil Cusia, telah melihat bos, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kekaguman laki-laki untuk Anda adalah seperti sungai yang bergelombang." Ucap dari pemuda itu, "Berhenti." Ucap Tan Yun tanpa berkata-kata. Ya, Cusia Osa mengangguk dan membungkuk. "Apakah Anda memiliki instruksi bos? Tolong beritahu saya." Ucap Cusia Osa. "Saya baru saja tiba di tanah terbengkalai, dan ada banyak hal yang tidak saya ketahui, jadi saya bertanya padamu." Ucap Tan Yun, "Bos, aku akan mengatakan apa yang aku tahu." Cusia Osa berhenti berbicara, lalu Cusia Osa terkejut. "Apa, kamu terlalu gila kan? Kamu baru saja naik ke alam abadi hukuman tingkat pertama, dan kamu dengan mudah menghancurkan alam abadi hukuman tingkat kelima." Ucap dari Cusia Osa. Kejutan di hati Cusia Osa bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, dia menatap Tan Yun dengan ekspresi ngeri, karena dia melonjak dari benua Suantian ke alam abadi 9 surga. Dia telah lebih dari 30 tahun abadi, dan tanpa terlalu banyak sumber daya kultivasi. Dia akhirnya dipromosikan ke peringkat keempat alam abadi hukuman, tapi bagaimana dengan Tan Yun? Begitu dia terbang, dia mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya. Menghancurkan kultivator urutan kelima. Apa konsep ini? Kemampuan tantangan lompatan katak semacam ini? Cusia Osa belum pernah melihatnya sebelumnya. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.